Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk kuliah hidrologi hari ini adalah tentang infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi dapat didefinisikan sebagai aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Di dalam tanah, air mengalir dalam arah lateral ke samping sebagai aliran antara atau interflow menuju mata air, sungai, atau danau. Atau air juga bisa mengalir secara vertikal yang dikenal dengan perkolasi menuju air tanah. Gerak air di dalam tanah melalui pori-pori tanah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya kapiler. Gaya gravitasi menyebabkan aliran air selalu menuju tempat yang lebih rendah. Sementara gaya kapiler menyebabkan air bergerak ke segala arah. Kandungan air yang berada di dalam lapisan tanah, di mana air dapat bergerak ke atas permukaan tanah sebagai air kapiler, dan juga dapat bergerak ke bawah sebagai air gravitasi, disebut moisture tanah. Di tiap permukaan tanah mempunyai kapasitas peresapan atau disebut kapasitas infiltrasi, yaitu kemampuan maksimal dari tanah untuk dapat menyerap air hujan yang jatuh di atasnya. Kapasitas infiltrasi di sini akan disebut sebagai FP. Bila intensitas hujan kurang dari FP, maka seluruh hujan akan meresap ke dalam tanah. Di sini terdapat istilah F0, artinya kapasitas infiltrasi saat dimulainya hujan. Sehingga F0 sama dengan I atau intensitas hujan. Bila intensitas hujan lebih dari kapasitas infiltrasi atau FP, maka sebagian hujan akan meresap ke dalam tanah. Di sini F0 sama dengan FP. Dan terjadi aliran permukaan atau surface runoff atau SRO. Faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi diantaranya ketinggian lapisan air di atas permukaan tanah, macam tanah, dari jenis tanah bisa tanah liat, tanah berpasir, dan lain sebagainya. Banyaknya moisture tanah yang sudah ada dalam lapisan tanah, keadaan permukaan dan penutup tanah, dan transmissibility dari massa tanah. Kapasitas infiltrasi atau FP merupakan laju infiltrasi maksimum untuk suatu jenis tanah tertentu. Kurva kapasitas infiltrasi sesuai gambar berikut. Sementara laju infiltrasi adalah kecepatan infiltrasi yang nilainya tergantung pada kondisi tanah dan intensitas hujan. Apabila tanah dalam kondisi kering, ketika infiltrasi terjadi, maka kapasitas infiltrasi adalah tinggi, karena kedua gaya kapiler dan gravitasi bekerja bersama-sama menarik air ke dalam tanah. Sedangkan ketika tanah menjadi basah, gaya kapiler berkurang dan menyebabkan laju infiltrasi menurun, sehingga kapasitas infiltrasi mencapai suatu nilai konstan yang dipengaruhi terutama oleh gravitasi dan laju perkolasi. Dalam suatu daerah aliran, besarnya kapasitas infiltrasi atau FP berubah-ubah karena musim. Selain itu, juga dapat berubah-ubah karena penutup tanahnya. Pengukuran kapasitas infiltrasi digunakan dua alat, yaitu infiltrometer dan simulator hujan atau rainfall simulators, yaitu analisis hidrograf
yang nantinya dijelaskan dalam materi hidrograf atau materi selanjutnya. Yang akan dibahas kali ini adalah infiltrometer. Infiltrometer yang banyak digunakan adalah 2 silinder konsentris atau tabung yang dimasukkan ke dalam tanah sesuai gambar berikut. 2 silinder konsentris yang terbuat dari logam dengan diameter antara 22,5 sampai 90 cm ditempatkan dengan sisi bawahnya beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Air di ring bagian tengah yang mempunyai jari-jari lebih pendek selalu dipertahankan tetap tinggi genangannya. Sedangkan air di ring bagian luar berfungsi sebagai penjenuh tanah sekitarnya, agar rembesan di ring bagian tengah betul-betul ke arah vertikal. Kapasitas infiltrasinya dapat ditentukan dari jumlah air yang ditambahkan dalam ring bagian tengah untuk mendapatkan tinggi genangan yang tetap setelah delta T atau setelah waktu tertentu. Ring infiltrometer tidak memberikan kondisi infiltrasi yang sebenarnya terjadi di lapangan, karena pengaruh butir-butir hujan tidak diperhitungkan dan struktur tanah di sekeliling dinding silinder telah terganggu pada waktu pemasukannya ke dalam tanah. Tetapi, meski memiliki kelemahan, alat ini mudah dipindahkan dan dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas infiltrasi di suatu titik yang dikehendaki sesuai dengan tata guna lahan, jenis tanaman, dan sebagainya. Maka, untuk mengurangi kelemahan dari infiltrometer, dibuat simulator hujan, yaitu hujan tiruan dengan intensitas yang dibuat merata yang lebih tinggi dari kapasitas infiltrasinya, sehingga terjadi genangan di atas permukaan tanah, sesuai dengan gambar berikut. Pada suatu saat, genangan air akan meluap, dan luapan air akan ditampung di dalam ember penampung. Besarnya kapasitas infiltrasi dihitung dengan mencatat besarnya intensitas hujan dalam milimeter per jam, lalu besarnya volume tampungan dalam ember, dan tinggi genangan. Maka kapasitas infiltrasi atau FP-nya dapat dihitung. Besarnya kapasitas infiltrasi akan tergambarkan sesuai dengan kurva kapasitas infiltrasi berikut, yaitu hubungan dari FP dan T. Besarnya kapasitas infiltrasi dapat dihitung menggunakan persamaan lengkung FP dari Horton. Nilai FP sesuai dengan persamaan FP sama dengan FC ditambah kurung F0 plus FC kurung tutup kali E pangkat min K kali delta T, di mana FP adalah kapasitas infiltrasi pada saat setelah menempuh waktu tertentu atau T dalam milimeter per jam. FC adalah kapasitas infiltrasi konstan dalam milimeter per jam. F0 adalah kapasitas infiltrasi pada saat T0. E adalah bilangan natural. K adalah konstanta tanah dan permukaan per menit. Sementara T adalah waktu dari mulai terjadi hujan dalam menit. Perumusan di atas hanya berlaku bila intensitas hujan lebih besar dari kapasitas infiltrasinya.
Bila intensitas hujan kurang dari kapasitas infiltrasi atau FP, maka perumusan yang digunakan sesuai dengan rumus berikut. FP2 sama dengan FP1 dikurangi K kali F min FC kali delta T. Sehingga F di sini adalah sama dengan I atau intensitas hujan. Penurunan rumus dari persamaan yang kedua sesuai dengan penurunan rumus berikut ini. Dengan melihat pada intensitas hujan dan lengkung kapasitas infiltrasi, dapat disimpulkan bahwa intensitas hujan di bawah lengkung F adalah besar kapasitas infiltrasi yang sama dengan besarnya hujan yang masuk ke dalam tanah. Disebut recharge. Sedangkan bagian intensitas hujan di atas lengkung F adalah besarnya hujan yang tidak masuk ke dalam tanah atau yang menjadi aliran permukaan. Biasa disebut discharge, sesuai dengan gambar 4.7. Lengkung F dapat dicari rata-ratanya yang disebut sebagai V-index, yang didefinisikan sebagai besarnya intensitas hujan rata-rata, di mana bagian atas volume hujan sama dengan volume aliran permukaan. Jadi, V-index adalah harga rata-rata dari intensitas hujan dikurangi volume hujan yang ekivalen dengan volume aliran permukaan. Volume hujan ini juga disebut sebagai hujan efektif, yaitu besarnya hujan yang menyebabkan aliran permukaan secara langsung. Sehingga R efektif sama dengan volume aliran dibagi luas catchment area atau luas das. Volume aliran dapat dilihat dari luas lengkung hidrograf sesuai dengan gambar hidrograf berikut. Tetapi materi hidrograf akan disampaikan dalam materi selanjutnya. Sebagai contoh untuk perhitungan V-index adalah sebagai berikut. Hidrograf seperti pada gambar di samping memiliki luas catchment area 100 km persegi. Volume aliran 5 juta meter kubik. Hitung V-index. Maka penyelesaiannya adalah dihitung dari R efektif, yaitu volume aliran dibagi luas catchment area, didapatkan R efektif adalah 50 mm. Dari 50 mm dihitung V-index-nya dari nilai intensitas hujan dikurangi V-index. Maka 50 mm sama dengan 30 dalam 1 jam pertama dikurangi V-index kali 1, yang berarti 1 jam. Ditambah 55 dikurangi V-index kali 1 di jam kedua, dan 25 dikurangi V-index dikalikan 1. Sehingga V-index didapatkan nilai 20 mm per jam. Besarnya V-index tergantung dari model hidrografnya. Walaupun besarnya hujan sama, tetapi bila distribusi hujannya berbeda, akan menghasilkan V-index yang berbeda. Selain V-index, ada istilah W-index, adalah harga kapasitas infiltrasi rata-rata selama hujan. W-index dihitung dari R total dikurangi R efektif dibagi dengan waktu atau T. Dalam contoh di atas, R total adalah 120 mm. Dijumlahkan dari besaran hujan selama 4 jam. 30 ditambah 55 ditambah 25 ditambah 10.
R efektif adalah 50 mm, waktu adalah 4 jam, sehingga W index didapatkan nilai 120 min 50 mm per 4 jam, sama dengan 17,5 mm per jam. Pada hujan yang uniform, besarnya W index sama dengan V index. Koefisien aliran atau alfa adalah harga perbandingan antara hujan efektif dengan hujan totalnya. Atau dengan kata lain bahwa R efektif sama dengan alfa kali R total. Dalam contoh di atas, alfa diperoleh nilai 0,417. Di sini ditekankan lagi sesuai penjelasan sebelumnya, bagian hujan yang menyebabkan aliran permukaan secara langsung adalah discharge. Ditunjukkan dari grafik dengan arsiran hijau. Sedangkan bagian hujan yang tidak merupakan aliran disebut recharge. Ditunjukkan dari arsiran berwarna ungu. Berikut adalah contoh perhitungan untuk V-index dari gambar hietograf hujan dengan data hujan seperti pada gambar di samping. Diketahui data lapangan adalah sebagai berikut. Kapasitas infiltrasi di menit ke-0 adalah 25 mm per jam. FC, kapasitas infiltrasinya adalah 15 mm per jam. K adalah 8 kali 10 pangkat min 3 per menit. Di sini diminta untuk menghitung V-index dan W-index. Maka dalam penyelesaiannya, untuk dapat menjawab persoalan di atas, terlebih dahulu harus dapat digambarkan lengkung kapasitas infiltrasi pada hietograf hujan dengan menggunakan persamaan berikut. Dihitung dengan rumus Hartan. Maka didapatkan nilai kapasitas infiltrasi di menit 0 sampai 45 hingga menit 170. Sehingga nilai kapasitas infiltrasi diplot dalam hietograf sesuai dengan soal. Bagian hietograf yang diarsir adalah besarnya volume aliran langsung atau volume runoff atau FRO atau VRO. Sehingga VRO dapat dihitung dari luasan yang diarsir hijau berikut, yaitu dihitung dengan luas trapesium, sehingga luasannya adalah setengah kali T. T-nya di sini adalah karena waktunya adalah 75 dikurangi 45 adalah 30, dijadikan jam, sehingga harus dibagi 60. 30 per 60 dikali jumlah sisi yang sejajar. Sehingga di sini adalah 35 min 23,2 ditambah 35 min 21,45 di menit 45 hingga 75. Dan di menit 150 hingga 170 juga dihitung menggunakan rumus luas trapesium, didapatkan volume runoff-nya adalah 11,58 mm. Sehingga dapat dihitung V-index adalah 11,58 sama dengan 30 per 60 kali kurung 35 min V ditambah 20 per 60 kurung 45 min V-index. Sehingga V-index dapat didapatkan harga 25,2 mm per jam.
Dari V index dapat dihitung W index, yaitu diperoleh 18,28 mm per jam. Bila dihitung koefisien aliran, didapatkan 0,16 dari harga hujan efektif dibagi dengan hujan total. Sekian untuk materi kuliah hari ini. Diharapkan nanti latihan lagi dari penyelesaian soal menghitung V index. Bila masih ada pertanyaan akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.